Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi kitab usul fi tafsir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qara'na awsaf al-Qur'an fil ayat allati dzakaraha Syekh rahimahullah. Baik, siapa yang bisa sebutkan ayat-ayatnya? Yang pertama apa ayatnya? Awsaful Qur'an. Ayat-ayat udhkuril ayah allati fiha qala ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Al-ayah fi surah Al-Hijr. Aina sifah lil Qur'an? Al-'azim. Amma sab'an minal mathani huwa Al-Fatihah, suratul Fatihah. Wa huna yusaful Qur'an bi qoulihi ta'ala wal Qur'anal 'azim. Al-'azim na'at sifah li Al-Qur'an. Ini yang pertama. Kemudian wal Qur'anil Majid. Wa huna wawul qasam. Wawu qasam. Wal Qur'ani al-Qur'ani majrur. Al-Majid sifah. Unatun lil Qur'an. Thumma liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Baik. Al-ayah tsalitsa huna sifatul Qur'an aw wasful Qur'an bi annahu mubarakun. Mubarak. Thumma وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Baik. Sini juga sama, mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kemudian innahu laqur'anun karim. Ya. Sifat dengan karim. Ya. Al-azim, al-majid dan karim. Innahu laqur'anun karim. Kemudian Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini sifat Al-Qur'an. Yahdi lillati hiya aqwam. Baik. Kemudian law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin khashi'an min khashyatillah law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu ay la ra'aital jabal khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Baik. Thumma وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Sini apa sifat Al-Qur'an di sini? Zubair. Apa sifat Al-Qur'an sini? Allah sifatnya apa Al-Qur'an? Ziyadat iman. Al-Qur'an itu bisa menambah keimanan. Fazadathum imanan. Bisa paham ini? Itu orang-orang beriman. Al-Qur'an menambah keimanan untuk mereka. Kalau kita merasa futur, ya merasa lemah semangat, ya turun keimanan, ya paham ini? Baca Al-Qur'an, pahami, tadabburi, yakini, amalkan, pasti bertambah, pasti bertambah. Begitu pula di sini Allah sifatkan apa? Orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya Al-Qur'an itu akan menambah mereka apa? Ya, penyakit.
semakin ragu, semakin bertambah kemunafikannya, penyakitnya. Baik. Tsumma وأوحي إلي هذا القرآن liundzirakum bihi wa man balag. Sifat apa di sini? نذير. Azbar. Sifat apa di sini sebutkan? Liundzirakum bihi wa man balag. Ya. Ini adalah Al-Qur'an, telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini liundzirakum, agar aku memberi peringatan dengannya kepada kalian dan kepada siapa yang Al-Qur'an itu sampai kepadanya. Ini kalau kita mau memberi peringatan, ya bukan sekedar menakut-nakuti, memperingati, tapi beri peringatan dengan Al-Qur'an. Paham ini? Kemudian فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. aina syahid? Aina syahid? وجاهدهم. Aina syahid? Ay wajahid bil Qur'an, ay bihadzal Qur'an. Tuh, jihadilah mereka dengan Al-Qur'an. Ini perangi mereka. Hadapi mereka. Paham ini? Jadi kita jangan cuma pikir oh kita melawan Israel, kita begini, ya kirim senjata lah begini. Ya, itu kan memang jihad syar'i, ya di antara bentuknya ya jihad dengan senjata. Tapi jihad itu bukan hanya jihad dengan senjata, tapi jihad dengan ada juga jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dengan al-bayan, dengan Al-Qur'an. Bisa dipahami? Dan itu bahkan jihad yang lebih besar dan hebat pengaruhnya dibanding apa? Jihad dengan senjata. Kalau jihad dengan senjata terbatas. Tidak bisa setiap hari orang jihad begitu ya. Paham ini? Dan itu wewenang pemerintah, wewenang kepala negara, penguasa. Adapun jihad dengan Al-Qur'an, tiap hari kita ngajar, itu sudah jihad. Tiap hari kita dakwah dengan Al-Qur'an, menjelaskan kebatilan, ya, anul batin, kufuran orang kafir, kesyirikan orang-orang musyrikin, kemunafikan orang-orang zindik, munafikin, itu sudah jihad. Ya, dan ini ayat apa? Ayat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ya, dan dikatakan jihad juga. Ingat, bukan jihad dengan senjata, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hujjah wal bayan, wal ilm, wal burhan. Baik, terus أنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كم صفة للقرآن في هذه الآية؟ إيش؟ اسكتوا. أنا أسأل رزق. كم صفة للقرآن في هذه الآية؟ كم؟ خمسة. اذكر الصفة الأولى تبيانا، ثم هدى dan ثم بشرى للمسلمين. تبيان هدى رحمة بشرى. أنت تقول خمسة. إذن أربعة أوصاف. أربعة أوصاف. طيب، وممكن أن نقول الصفة الخامسة هو منزل، لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب، أي منزل. هنا ذكر أربعة أوصاف للقرآن: تبيانا لكل شيء، ثم هدى، ثم رحمة، ثم بشرى. Jadi kalau kita mau mendapatkan penjelasan segala sesuatu, ya maka kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita mau dapat hidayah, mau terbimbing di atas petunjuk, mau istiqomah di atas hidayah, kembali kepada Al-Quran. Kita mau dapat rahmat, ya dunia, alam barzakh, akhirat, kembali kepada Al-Quran. Dan kita di dalam Al-Quran akan mendapatkan busyra, akan melihat banyak busyra, kabar gembira. Ya, paham ini bagi kita yang muslimin, muwahhidin. Bisa dipahami? Beri kabar gembira, coba lihat itu diberi ya surga, dirinci apa kenikmatan dalam surga. Ya, ayo
Alaysa kadzalika Ayub? Ha? Aina kunt? Aina kunt? Mata ji'ta? Mata ji'ta? Takallam. Amsi. Lima ta'akharta. Mashghul. Baik. Bisa dipahami ya? Jadi rinci kenikmatan dalam Al-Qur'an. Ya. Kabar gembira bagi orang-orang al-muslimin, al-mu'minin, al-muwahhidin, al-muti'in. Bisa dipahami? Baik. Kemudian أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. baik. Sini berapa sifat disebutkan? Sayyid. Dua. Yang pertama Musaddiqan. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Karena itu kita dapati dalam Al-Qur'an ini ada penyebutan tentang Taurat, tentang Injil, tentang Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, ada. Bisa dipahami? Tapi ingat, hati-hati. Bukan berarti kita mengimani kitab-kitab tersebut, kita malah pergi beli, pergi cari, kemudian kita buka dan pelajari. Ngapain? Paham ini? Ya, kitab yang diturunkan kepada kita adalah kitab Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab yang lain cukup imani. Ya. Belum lagi kitab-kitab terdahulu itu tidak terjamin keabsahannya. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasara merubah mengganti isi kitab. Paham ini? Beda Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Allah jamin seperti yang kita sudah sebutkan. Itu sifat Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hafal itu ayat, hafal. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang dijamin terjaga itu. Bisa dipahami? Baik. Kemudian yang kedua wa muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih apa? Disebutkan kemarin tafsirnya? Baik. Mana di sini? Nasikhan li ba'dhi syara'i iha. Baik. Di situ disebutkan dia menghapus sebagian syariat terdahulu. Walaupun ada yang masih bertahan. Antum ingat ayat tentang puasa? Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa bukan sesuatu yang baru di hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat-umat para nabi dan rasul, bukan. Telah diwajibkan puasa ini atas umat-umat sebelum kami. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ngapain? Puasa apa? Abdurrahman. Saum mada? Saum yaumi Asyura. Iya. Mereka berpuasa pada hari Asyura, itu 10 Muharram. Ditanya ngapain kalian berpuasa? Itu ya hari 10 Muharram, itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Bisa paham ini? Sampai Nabi mengatakan kami lebih pantas terhadap Nabi Musa daripada kalian. Itu disyariatkan. Itu asalnya itu yang wajib. Ya, puasa Asyura. Tapi ketika turun ayat setelahnya, ya, paham ini? Ayat Syahrul Ramadan, paham ini? Orang siapa yang melihat bulan di antara kalian falyasum, situ wajib puasa Ramadan. Bisa dipahami? Wajib puasa Ramadan. Menjadilah puasa Asyura menjadi sunnah. Baik. Nuasil. Tsumma qala rahimahullah, man yaqra'. Bismillahirrahmanirrahim.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qala ta'ala وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم قال رحمه الله: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. Dan Al-Quranul Karim adalah masdar. Apa itu masdar? Sumber pengambilan syariat Islam. Itu sumber syariat Islam. Bisa paham ini? Cuman subhanallah sebagai manusia ya, yang mengaku dirinya muslim, yang sudah katanya tingkatan tinggi, ya ini kalau kita cerita begini, ini diketawai sama mereka. Karena mereka sudah hakikat, makrifat. Kita masih syari. Kita masih syariat. Pernah dapat orang begitu? Katanya kau masih sholat, ya sholatnya di JF. Saya sholatnya di Mekah. Ya, masuk waktu zuhur masih di Warkop. Dia bilang, Pak sholat zuhur. Oh saya sholat di Makkah. Di Makkah jam 7. Sholat duha. Ya, paham ini? Ini lucu orang. Ya, hati-hati ya. Jadi Al-Quran adalah sumber ya pengambilan syariat Islamiyah. Ini sumber paling pokok, paling pertama. Al-Quran. Datang orang-orang itu, yang saya bilang tadi, hakikat, makrifat, tarekat dan seterusnya ini pasti ya, kita pahami ayat saja, antum hafal tafsir saja, tafsir Muyassar, tafsir As-Sidi itu cuma kulit-kulit. Ya, intinya intinya kesesatan begitu. Ya, ini kamu masih syariat, masih tingkatan rendah. Padahal ini sumber pokoknya syariat Islam. Allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengannya. Ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabaraka, perhatikan situ di tafsir katakan azumat barakatullahi wa katharat khairatuhu wa kamulat awsafuhu subhanahu wa ta'ala alladzi nazzala al-Qur'ana al-fariqa baina al-haqqi wal batil على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للإنسان والجن مخوفا لهم من عذاب الله. Sungguh maha agung berkah Allah Subhanahu wa taala. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala dan sangat banyak kebaikan-kebaikannya dan sempurna sifat-sifatnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi nazzala al-Qur'ana. Di sini Al-Furqan ditafsirkan dengan apa? Al-Qur'an. Ini Al-Furqan salah satu nama dari nama Al-Qur'an. Kitab Al-Furqan, Al-Quran. Bisa dipahami? Al-Quran Al-Azim. Yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Furqan ditafsirkan tafsir Muyassar dengan Al-Quran. Apa itu Al-Furqan? Al-Fariqa bainal haqqi wal batil. Al-Furqan itu pembeda yang membedakan antara hak dan yang batil. Jadi memang kalau kita kembali kepada Al-Quran memang harus ada seperti ini. Dengannya kita tahu yang mana yang benar, mana yang batil. Ini mau tidak mau. Ya, antum coba ketika antum belajar pelajaran tauhid, akidah, paham ini? Di situ dijelaskan ayat Al-Qur'an, ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpisah kan? Oh, ini hak, ini batil. Ini ekstrem kanan, ekstrem kiri. Yang hak di tengah misalnya. Ya, itu pasti terbedakan, pasti. Kalau ada orang belajar Al-Qur'an belum bisa membedakan ini, belum benar itu. Ya, harus ada yang dikoreksi. Karena mau tidak mau, karena Al-Quran memang dia Allah sendiri namanya Al-Furqan. Kalau kita belajar Al-Quran pasti itu terbedakan. Pasti terbedakan. Kalau ujung-ujungnya semua agama sama semua, ini belum itu, salah itu. Ya, salah pasti salah. Karena sifat Al-Quran Al-Furqan.
Bahkan itu nama Al-Quran yang membedakan antara hak yang batil, tauhid, syirikan, sunnah, bid'ah dan seterusnya. Ala abadihi ay Muhammadin. Hambanya siapa yang maksud situ? Hamba Allah. Kita kulluna Abdullah. Ya, semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Siapa hamba Allah? Itu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira ay liyakuna rasulan lil insi wal jin. Agar dia menjadi rasul kepada jin dan manusia, mukhawifan lahum min adzabillah. Itu memberi takhwif, ya, pertakutan kepada mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disebutkan, dijelaskan apa konsekuensi dari perbuatan mereka, dari pengingkaran, ya, pembangkangan, kekufuran dan seterusnya. Adabnya seperti ini itu supaya mereka takut dari adab Allah, dengannya mereka kembali. Bisa dipahami? Ini syahidnya sini adalah Al-Furqan, ya. Yang kedua, liyakuna lil alamina nadhira. Bisa dipahami? Jadi syariat Islam itu jelas. Paham ini? Oleh karena itu, kalau datang orang mengatakan begini, ini halal, ini haram, kemudian menyelisihi Al-Quran terang-terangan, itu nampak sekali, jelas. Paham ini? Baik. Kemudian ayat yang kedua, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepada engkau agar engkau mengeluarkan manusia dari adh-dhulumat ila nur. Ya, biidzni rabbihim, dengan izin Rabb kalian, Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Dia Al-Aziz Al-Hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Di sini litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri biidzni rabbihim. Ini agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ini sering, ya, MC, moderator, pembuka acara, ya, sebutin nih, ya, Rasul, ya, Nabi Muhammad SAW yang mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju, ya, cahaya yang terang benderang. Tapi sayangnya ini orang yang ngomong, ya, bergelimang dengan dosa dan maksiat, bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan bid'ah-bid'ah. Karena dia tidak ngerti ini apa itu maksudnya mengeluarkan dari kegelapan pada cahaya. Ya, kita sudah sering ulangi di pelajaran tafsir Muyassar dahulu. Yang pertama, mengeluarkan manusia dari kegelapan kekafiran, kekufuran kepada cahaya iman. Iya tak? Ya enggak? Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Ya, ini keimanan yang paling pokok. Ya, biar kita beriman begini. Kalau kita tidak beriman dengan tauhid, la ilaha illallah, selesai. Kali-kali nol. Bisa dipahami? Yang kedua, yang ketiga, kita memahami bahwasanya Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan bid'ah menuju cahaya sunnah. Kemudian selanjutnya kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan. Begitu seterusnya. Itu hafal itu. Ya. Yang kita cuma tahu kegelapan cahaya, tapi dia tidak keluar dari kegelapan. Ya, mau gelap terus. Gelap terus. Gimana supaya? Ya. Keluar. Caranya apa tadi? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami. Itu pun biidzni rabbihim. Disebutkan dalam tafsir, perhatikan. Biidzni rabbihim wa taufiqihi iyahum. Itu semua dengan izin dari Rabb mereka dan taufik Allah untuk mereka. Ini namanya hidayah itu taufik. Biar kita ceramahi dia siang dan malam, ya, bahkan ustaz besar yang ceramahi, paham ini? Kalau Allah tidak beri taufik, tidak bisa. Pasti dia tidak terima. Dia tidak amalkan. Bisa paham ini? Karena kita bisa mengamalkan apa yang kita tahu dari ilmu itu hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik. Karena hidayah ada dua. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan. Ini semua para nabi dan rasul dan umat-umat mereka punya ini.
Ya, jadi bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi bahkan umat-umatnya. Kalian ceramah, ya, nyampaikan kebenaran, nyampaikan tauhid, ya, jelaskan kebatilan kesyirikan, ini sudah hidayah. Hidayah irsyad wal bayan. Tapi apakah mereka ikuti yang antum sebutkan, yang antum ceramahkan, mereka amalkan atau tidak? Ini hubungannya dengan hidayah kedua, yaitu hidayah itu taufik wal ilham. Ya toh, banyak orang yang diceramai, bahkan tiap Jumat dengar ceramah toh di mimbar Jumat. Tapi sekarang tobat semua, sadar semua? Tidak. Karena belum diberi hidayah taufik wal ilham. Nah, ini yang kita maksud. Ya, jadi mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, ini butuh hidayah dua ini. Hidayah irsyad wal bayan, yang kedua hidayah taufik wal ilham. Dan ini tidak dimiliki kecuali hanya Allah. Itu Nabi SAW, ya, di akhir hayat pamannya itu masih mendakwahi pamannya, suruh masuk Islam, suruh ucapkan la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, endingnya apa? Abu Talib masuk Islam? Masuk Islam? Ucapkan la ilaha illallah? Tidak, karena Nabi tidak punya ini memang. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Baik, bisa dipahami? Kemudian baca. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kemudian ثم قال رحمه الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah masdaru tasyri'in. Masdar, pokok sumber pengambilan syariat Islam juga. Ini bantahan telak bagi kelompok yang namanya Qur'aniyun. Ini banyak di Indonesia, nah. Siapa yang pernah bertemu dengan Qur'aniyun? Ini orang ciri utamanya, dia tolak sunnah. Tak mau pakai sunnah dia, tak mau pakai hadis. Nah, bilang Al-Quran mau saja. Al-Quran saja. Ini syubhatnya lumayan ya, kalau kita nak belajar susah juga. Ada ini. Ini orang-orang sebenarnya ada. Namanya yang lebih ngeri lagi, namanya ingkarus sunnah. Ya, mungkirus sunnah. Orang-orang mengingkari sunnah. Namanya Qur'aniyun. Paham ini? Ini bantahan bagi mereka. Karena kenapa? Syariat Islam itu masdarnya Al-Quran dan sunnah. Tidak ada Al-Quran saja, tidak ada. Bagaimana Al-Quran saja? Oke, kita katakan Allah wajibkan salat. Allah berfirman wa aqimus salat. Ya, tegakkanlah salat, laksanakan salat. Sekarang saya tanya, rincian pembahasan salat dari takbir sampai salam dari mana? Rakaat, jumlah rakaat salat ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Kalau zuhur 2 rakaat, 4 rakaat dari mana? Nah, bisa paham ini? Subuh 2 rakaat dari mana? Coba lihat. Ini susah ini. Qur'aniyun sebenarnya ini mereka menghantam diri mereka sendiri. Ya, semakin mereka baca ayat Al-Quran mereka. Nah, di sini jelaskan ayat-ayatnya. Perhatikan, ini penting kalian kuasai ya. Ini hafal ini ayat-ayatnya. Yang pertama atau sebelumnya kata Syekh, kama qarrarahul Qur'an, sebagaimana Al-Quran telah menetapkan hal tersebut. Bahwasanya sunnah Nabi adalah masdaru tasyri', masdaru asy-syari'ah al-islamiyah. Qala Allah Ta'ala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau dia tidak mau taat kepada Rasul, tak dikatakan taat kepada Allah atau tidak? Tidak dikatakan taat, karena Allah sendiri yang suruh taat kepada Rasul. Paham ini? Berarti kalau kamu tidak mau taat kepada Rasul, sama saja kau tidak taat kepada Allah. Ini satu ayat saja sudah selesai mereka ini. Cuma itulah, banyak dari kaum muslimin dan muslimat tidak belajar agama. Sekali lagi ini orang banyak ya begini, cuma mungkin belum ketemunya kita cuma belum berhadapan langsung saja, dan mereka cantik casingnya memang, paham ini? Sangat halus, ya namanya juga keren.
Allahul musta'an. Paham ini? Jadi ini satu ayat saya sudah cukup. Kemudian wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizha, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau kepada mereka sebagai penjaga. Ya kamu kewajibanmu berdakwah saja, sampaikan saja. Terima tidak terima, ya mereka beriman tidak beriman, itu bukan urusan kamu. Ya, ayat yang kedua, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini Allah gandengkan ya namanya dan rasulnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat jelas, yang nyata. Paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bisa dipahami? Kemudian ini yang luar biasa, yang terakhir ini, ayatul mihnah. Ya. Paham ini? Ayat ujian. Ya. Benarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatnya orang-orang sufi itu, kita itu tidak boleh beramal karena mengharapkan surga atau beramal karena takut neraka. Itu bisa syirik katanya. Paham ini? Jadi mereka itu katanya cukup kita beramal karena cinta kepada Allah. Nah, sekarang bacakan ini ayat sama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Nabi Muhammad, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ngaku-ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kenyataannya apa? Lain lisan, lain di mulut, lain di badan. Kan begitu? Lain mulut, lain di hati ya. Ngakunya cinta kepada Allah tapi perbuatannya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Paham ini? Ucapannya di lisan cinta Nabi, cinta Allah, tapi ya, paham ini? Hatinya meyakini perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bisa dipahami? Baik. Jadi kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan. Maka ikutilah aku, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya dhamir. Kembali ke mana? Jadi ini situ ya mutakallim kembali kepada Nabi, karena Nabi suruh sampaikan ucapan ini kepada mereka. Maka apa balasannya? Yuhibbukumullah. Kenapa majzum di situ? Jawab talab. Mana talabnya? Ittabi'uni. Ya, ittabi'uni. Jawaban dari ittabi'uni. Kalau kamu ikuti aku, ittiba saja, ikut. Pelajari sunnah, ya, pahami, ikuti, amalkan. Selesai itu saja. Maka Allah yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Luar biasa. Luar biasa ya, kalau kita mau dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Mudah sekali. Ikuti Nabi SAW, pelajari sunnahnya, amalkan, ikuti, istiqamah, selesai. Cukup itu? Oh tidak, Allah tambah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nih ilmu-ilmu dasar sekali ini. Ya, jadi kita harus pahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah masdaru asy-syari'atil Islamiyah. Ya. Bisa dipahami ini? Itu bantahan untuk dua kelompok besar. Yang pertama tadi, orang-orang yang mengaku apa? Sudah tinggi tingkatannya, sudah hakikat ma'rifat. Ya, orang-orang tarekat, ya, mengatakan kalau kita syariatin, kulit-kulitnya di kamu itu, masih kamu itu. Ya, ujung-ujungnya apa? Kalau sudah tingkatan, tinggalkan salat, tak puasa, ya, boleh melakukan dosa dan maksiat, disuruh salat, dia bilang saya salat di Makkah. Paham ini? Pakai jet apa ya, layan saja 12 jam ke Jeddah ya. Jeddah Mekah satu jam. Kita pakai apa ke sana? Paham ini? Dan dari tadi kita di warkop. Yang kedua, penyebutan sunnah sebagai masdarut tasyri' itu bantahan kepada Qur'aniyun yang tidak mau mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, kami Al-Qur'an saja cukup. Naudzubillah. Ini kekafiran yang nyata, yang sangat mengerikan. Bersama dengan itu banyak orang-orang yang kena pemikiran seperti ini. Tapi mungkin cukup sudah. 9 sekian, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.